Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 Psikologi Kesejahteraan Sosial IKSB dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini kami akan sedikit memaparkan tentang teori behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Dwi Cahyani dengan NIM 191020527. Kemudian ada teman saya Ismail Busyiri, kemudian ada Biola Reksanagara, ada Faras Naufal Adista, kemudian ada Sasa Tamara, dan juga ada Mas Tohari. Sebelum ke video yang akan kami tayangkan dan juga pembahasan tentang video yang akan kami tayangkan, saya sebagai pengantar akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teori behaviorisme. Apa sih teori behaviorisme itu? Jadi, teori behaviorisme itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah behavior, yang berarti perilaku atau suatu tindakan yang nyata. Kemudian ada isme yang berarti pemikiran atau yang biasa disebut sebagai teori. Jadi secara gampangnya teori behaviorisme ini adalah teori tentang perilaku manusia. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku itu dapat terjadi karena adanya suatu stimulus yang diberikan yang kemudian akan menimbulkan suatu respon. Seperti teori yang dijelaskan oleh Pavlov yang menjelaskan bahwa anjing akan mengeluarkan air liur jika diberikan makan secara berulang. Di sini terdapat 3 alasan untuk manusia bertindak dalam teori behaviorisme. Yang pertama adalah deprivasi biologis, yaitu mendorong perilaku seseorang seperti misalnya marah, lapar, dan juga ketegangan seksual. Kemudian yang kedua ada riwayat belajar individu, yaitu hasil perilaku itu bersumber dari kegiatan belajar yang diulang-ulang gitu. Kemudian yang ketiga adalah kontingensi atau pengaruh lingkungan. Kemudian teori ini merupakan teori yang menganggap bahwa faktor belajar itu sangat penting pada manusia, di mana untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal itu diperlukan reinforcement sehingga teori ini menekankan pada 2 hal penting, yaitu learning dan juga reinforcement, serta tercapainya suatu perubahan perilaku. Kemudian dalam teori behaviorisme ini terdapat 5 tokoh. Yang pertama ada Pavlov pada tahun 1849 hingga 1936 yang dinamakan classical conditioning. Kemudian yang kedua ada Watson dengan conditioning behavior. Yang ketiga ada Skipper dengan operant conditioning. Kemudian yang keempat ada Wolf dengan reciprocal conditioning. Kemudian yang terakhir ada Bandura dengan social cognitive. Kemudian ada tujuan dari teori ini merupakan sebagai upaya untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan juga empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan juga menyembuhkan perilaku yang abnormal. Demikian pemaparan pengertian teori behaviorisme dari saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemutaran video pengaplikasian teori behaviorisme. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dina. Halo Ibu. Silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dengan Ibu Mawar ya? Iya. Di sini saya Ibu Mawar. Ini anak saya yang paling saya sayangi namanya Cinta. Sama suami saya tercinta namanya Samuel. Pak salah Pak. Nah di sini saya mau mengonsultasikan anak saya Bu. Jadi tuh di sekolah itu kemarin kan saya ambil rapot ya Bu. Masa nilai anak saya jelek semua Bu? Nggak tahu deh itu gurunya benar apa enggak deh Bu. Masa
nilai IPA-nya semua jelek, padahal saya tuh sama suami saya itu udah ini Bu, udah Udah punya di rumah rencana. sakit, Oh, udah punya rancangan kalau dia harus jadi Jadi dokter. Iya Bu, saya nggak terima Bu, masa anak saya nilainya jelek semua. Masih cuma Aku tuh nggak mau jadi dokter. Itu harus mau, gimana sih? udah di rumah sakit mahal. Iya, papa sama mama kan udah dokter, Eyang juga. Kalau jadi kemarin itu Bu Roma sudah datang ke saya. Sedikit banyak Bu Roma juga sudah menceritakan kronologinya seperti apa. Jadi sekarang kira-kira ibu sama bapak berkenan untuk melakukan terapi atau mau curhat dulu gitu Bu? Boleh, emang nggak? Seperti apa baiknya? Di mana Pak? Kalau bisa sih sekarang aja mah. Jadi nih, Cinta, ibu mau tanya-tanya sama Cinta, boleh? Pertama nih, kira-kira kan tadi Cinta udah cerita ya, Cinta itu nggak mau kalau misalkan jadi dokter. Nah, emang Cinta pengen jadi apa sih? Aku mau jadi pembisnis. Pembisnis. Iya. Oh. Emang Cinta udah ngelakuin apa aja biar Cinta bisa jadi pengusaha restoran? Aku udah jadi reseller. Aku jualan online shop makanan-makanan yang unik-unik itu, kayak dessert, terus cemilan-cemilan. Karena banyak banget sekarang lagi minatnya yang di hits-hitsnya. Oh, jadi Cinta udah punya ini ya, reseller makanan sendiri gitu, online shop ya, di Instagram gitu. Iya. Oh, emang makanannya apa aja sih yang paling minat tuh sekarang? Banyak kue-kue sekarang lagi hits banget tuh, pokoknya lagi ngetren di anak-anak muda. Oh iya. Nah, kalau ibu boleh tanya lagi nih, kira-kira apa yang udah Cinta lakuin sampai sekarang itu bisa nggak sih ngedukung Cinta buat bisa jadi pengusaha restoran? Aku yakin aku bisa sih. Oh bisa ya. Mm-mm. Wah, Cinta udah yakin banget ya. Iya dong, aku harus yakin. Aku gak mau jadi dokter. Aku pokoknya mau jadi pengusaha, Mak. Pak. Enggak, pokoknya dokter. Sebentar ya ibu, emang nanti kita ulik lagi kenapa ibu nggak mau, dan sekarang kita tanya dulu Cintanya aja ya. Nah, kira-kira apa yang udah Cinta lakuin sampai sekarang ini bisa nggak sih ngedukung Cinta buat Cinta jadi pengusaha restoran? Aku udah yakin aku pasti bisa. Tapi masalahnya di bidang akademis aku, Bu, aku sepertinya merasa kurang fokus dan aku nggak mau jadi dokter. Kayaknya tuh aku salah masuk jurusan IPA, Bu. Harusnya aku kan masuk IPS karena aku mau jadi pengusaha. Pembisnis ya. Jadi Cinta itu ngerasa kalau salah masuk jurusan ya. Emang kemarin itu masuk jurusan dites atau emang Cinta yang mau? Itu sebenarnya mama sama papa mau ikut jadi dokter kan, terus karena mama papa pengen aku jadi dokter, akhirnya aku ngikutin kemauan mama sama papa, jadi ikutan tes IPA dan kebetulan keterima, Bu. Apa satu-satunya? Kamu harus jadi dokter. Padahal itu pilihan terbaik buat Bapak, kamu. Ibu Bapak, tunggu dulu ya biar kita dengar dulu Cinta yang ngomong ya Bu. Oh, ya. Aku nggak mau, Bu, jadi dokter. Aku nggak bisa IPA. Aku tuh nggak, makanya nilai aku pada jelek semua di IPA karena aku nggak mau. Nah, kira-kira punya planning atau rencana biar Cinta ini bisa mewujudin cita-cita yang Cinta pengen? Punya. Aku mau nanti kuliah di bidang bisnis, Bu. Tapi aku mau fokus sekolah dulu, nanti aku kuliah di bidang bisnis, tapi aku nggak mau jadi dokter. Oh, jadi Cinta mau kuliah di jurusan bisnis ya biar Ya. bisa
menunjang cita-citanya Cinta ya. Iya. Nah, kira-kira apalagi nih Cinta rencananya Cinta sekarang? Aku mau lanjutin online shop aku mau belajar dari teman-teman bisnis aku juga. Terus aku juga mau belajar giat biar aku nanti bisa lintas jurusan dan bisa masuk ke bisnis industri. Nah, jadi kan tadi kita udah sharing nih, Cinta itu kan pengen jadi pengusaha restoran, punya restoran yang sukses, dan sekarang pun Cinta sudah mulai sedikit-sedikit meniti karirnya Cinta dari mulai jualan di online shop, jadi reseller makanan. Nah, sekarang kan tadi juga Cinta udah ngerencanain nih planning Cinta ke depannya. Ibu berharap Cinta bisa berkomitmen dengan rencana-rencana yang tadi udah Cinta sebutin ya. Kayak misal Cinta mau gali lagi kemampuan Cinta di bisnis sama teman-teman Cinta, dan nanti bakal ngelanjutin sekolah buat ambil jurusan bisnis juga ya. Pokoknya Cinta harus belajar, giat, dan komitmen sama apa yang Cinta pengen biar cita-cita Cinta ini terpenuhi, oke? Oke. Baik, Bu. Nah, Baik, Bu, Cinta akan fokus dengan tujuan Cinta dalam menjalankan rencana-rencana yang tadi udah Cinta sebutin semua. semangat ya Cinta. Kasih, Bu. Iya Cinta. Nah, jadi Ibu, Bapak, Cinta, kalau boleh saya simpulkan hasil terapi hari ini. Jadi Bu, Pak, Cinta ini keinginannya dan passionnya ini memang ada di bisnis. Cinta ini kan tadi juga udah menjelaskan ya bahwa Cinta ini pengen punya usaha rumah makan atau restoran. Dan apa yang sudah Cinta lakukan sekarang juga itu tuh sangat relevan dengan keinginan Cinta. Dan pernyataan Cinta tadi juga tentang dia memiliki rencana atau planning yang udah tadi Cinta sebutin, itu juga akan mendukung untuk Cinta bisa memiliki restoran gitu, Bu, Pak, Bu. Jadi saya juga berharap Bapak dan Ibu ini bisa menerima dan juga bisa mendukung Cinta untuk Cinta ini bisa sukses gitu ya, Bapak. Udahlah Pak, kita ngalah aja ya. Kasihan si Cinta, mungkin tertekan sama ibu. Udahlah, gak usah egois lah. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang terjadi serta kasus dan juga mungkin permasalahan yang ada di dalam video sebelumnya. Jadi Cinta merupakan seorang anak yang bisa dibilang menjadi korban dari paksaan orang tuanya sendiri. Maksud saya di sini, dia dipaksa agar bisa menjadi dokter di masa yang akan datang. Namun faktanya dia tidak memiliki minat, bakat, dan juga kemampuan dalam hal pelajaran IPA ataupun materi-materi IPA yang notabene itu adalah basic awal dari seseorang untuk menjadi dokter. Karena di dalam pelajaran IPA atau kelas IPA ada yang namanya materi biologi. Nah, di situ mempelajari tentang organ-organ tubuh yang harus dipahami oleh seorang dokter. Berikutnya hasilnya dari hal-hal tersebut, si Cinta ini tidak mendapatkan nilai, atau bisa dibilang mendapatkan nilai yang sangat jelek dan juga tidak memuaskan, lantaran
ya dia tidak memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk bisa memahami materi-materi IPA, sehingga dalam hasil rekap pembelajaran atau biasa disebut rapor di materi-materi IPA itu dia mendapatkan nilai yang jelek. Nah, kemudian dari hasil rapor tersebut yang sangat jelek, orang tuanya langsung marah dan juga sangat kecewa, bisa dibilang, lantaran hasil pembelajaran dan juga mungkin mendapatkan nilai selalu jelek, selalu merah. Dari situ orang tuanya ini sangat kesal, selalu membawa-bawa permasalahan. Dia ini sudah dibuatkan rumah sakit untuk kedepannya, dikarenakan profesi dokter ini ternyata merupakan profesi turun-temurun yang ada di keluarganya. Maka dari itu orang tuanya sangat menginginkan dan juga sedikit memaksa, bukan sedikit, malah ini bisa dibilang sangat memaksakan kehendak cinta untuk menjadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biola Raksanagara dengan NIM 19102050001 dari Psikologi Kesejahteraan Sosial B. Di sini saya ingin menjelaskan satu soal yang berkaitan dengan video di YouTube yang kami ambil. Nah, saya di sini ingin menjelaskan soal yang nomor 2, yaitu mengapa hal itu terjadi dan apa dampak yang dialami oleh klien. Video di YouTube itu yang kami ambil masuk ke dalam terapi realitas. Dan jawaban dari soal nomor 2 itu sudah saya simpulkan, yaitu penyebab terjadinya klien seperti itu karena dia tuh merasa salah jurusan. Karena dia tidak ingin menjadi dokter, tapi sama orang tuanya dia tuh dipaksa untuk masuk ke dalam jurusan IPA karena orang tuanya tuh ingin kelak nantinya anak itu menjadi dokter. Sebab orang tuanya dan dari kakek-kakeknya itu sudah menjadi dokter dan orang tuanya itu sudah mempersiapkan rumah sakit untuk dia besok bekerja menjadi dokter. Namun dia tidak ada basic di situ karena basicnya dia tuh menjadi pembisnis, yaitu pengusaha restoran. Dan dampak yang dialami klien tersebut, nilai ujian pada mata pelajaran IPA tersebut turun, sedangkan mata pelajaran IPS yang cuma sebagai lintas minat itu malah naik. Yaitu karena dari basicnya dia ya, mungkin ya dari basicnya dia dan bakatnya dia tuh sudah menunjukkan kalau dia tuh ingin masuk ke jurusan IPS, tapi karena dipaksa oleh keluarganya masuk IPA, ya nilainya dia jadi jelek. Sekian, terima kasih. Metode yang diterapkan oleh konselor yaitu menggunakan metode realitas. Terapi ini berfokus pada kondisi saat ini pribadi klien. Terapi ini juga menekankan kekuatan pribadi klien dan mendorong klien tersebut mengembangkan tingkah laku yang lebih realistis agar mendapat kesuksesan yang diinginkan. Metode ini terdapat 5 konsep. Yang pertama, konselor mengeksplorasi harapan, kebutuhan, dan keinginan klien tersebut. Kedua adalah doing. Konselor menanyakan kepada klien apa saja yang telah dilakukan oleh klien terhadap cita-citanya. Yang ketiga yaitu evaluasi, yaitu konselor mengevaluasi apa yang diinginkan oleh klien dan apa yang telah dilakukan oleh klien menjadi bahan evaluasi. Yang keempat adalah planning. Setelah konselor melakukan evaluasi, konselor selanjutnya akan mengajak klien ke planning selanjutnya yang akan dilakukan oleh klien. Berikut merupakan beberapa aplikasi dari teori behaviorisme yang ada di dalam video tersebut. 1.
Dalam rangka mempertahankan perilaku yang terkondisikan, maka diperlukan adanya terapi realitas, di mana tujuan awal dari terapi realitas ini adalah untuk mengetahui dan juga menggali akar permasalahan dari klien, sehingga pada akhirnya nanti Peksos dapat mengetahui cara penanganan yang tepat untuk klien. Nah, terapi realitas ini betul-betul merefleksikan apa yang diinginkan oleh klien, di mana terapi realitas ini pada dasarnya digunakan untuk menolong individu untuk memahami, mendefinisikan, menekankan kekuatan yang ada pada dirinya, dan mengklasifikasi apa yang menjadi tujuannya. 2. Untuk mempertahankan perilaku yang terkondisikan, maka diperlukan adanya penekanan terhadap tanggung jawab dan juga perbuatan yang baik yang akan diambil oleh klien selanjutnya. 3. Pengkondisian perilaku dilakukan dengan proses pengajaran, bukan proses penyembuhan. Maksudnya di sini, pada video tersebut, klien disembuhkan bukan dengan proses penyembuhan seperti menyembuhkan gangguan ataupun penyakit yang lain, namun dengan menggunakan proses pengajaran. Jadi digunakan terapi untuk pengajaran, bukan untuk terapi penyembuhan. Nah, hal itulah yang menyebabkan terapi realitas sering menggunakan pendekatan kognitif dengan maksud agar klien dapat menyesuaikan diri terhadap realitas yang dihadapinya. Ya, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori behaviorisme merupakan teori mengenai perilaku manusia dan terjadi karena stimulus yang diberikan dan akan menimbulkan suatu respon. Dalam video tersebut menggunakan teori behaviorisme berbasis terapi realitas secara kognitif. Terapi realitas adalah tingkah laku sekarang yang ditampilkan individu. Yang dimaksudkan dengan istilah reality ialah suatu standar atau suatu patokan secara objektif yang menjadi kenyataan atau realitas yang harus diterima. Realitas atau kenyataan itu dapat berwujud suatu realitas praktis, realitas sosial, maupun realitas moral. Sesuai dengan pandangan dari behavioristik sendiri, yang disoroti adalah pada seseorang, yaitu tingkah lakunya yang nyata. Tingkah laku tersebut lalu dievaluasi menurut kesesuaian ataupun ketidaksesuaiannya dengan realitas yang ada, serta perhatiannya pada perilaku seseorang pada saat sekarang dengan menitikberatkan tanggung jawab yang dipikul setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan realitas ataupun kenyataan yang dihadapi. Nah, dari hal tersebut sangat bermanfaat sekali dalam bagaimana proses pekerjaan sosial, dari mulai bagaimana engagement, assessment, planning, intervensi, evaluasi, bahkan sampai terminasi, sehingga permasalahan dari klien tersebut dapat teratasi dengan baik. Demikian apa yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.